Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Cianjur akan melaksanakan kucing tugas demonstrasi kontekstual. Saya Abdurrahman Santoso Projo Pramono dari Kecamatan Mande, SDN Ciandam. Saya Tita Kurnia dari SDN Cibodas, Kecamatan Mande. Saya Reni Nur Afriani dari SDN Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande. Selamat siang Bu Reni. Siang Bapak. Saya senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing. Anda saat ingin memberikan dukungan, bagaimana saya dapat membantu Anda? Terima kasih Pak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu Reni, saya akan mendukung Bu Reni dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik, sudah saya catat ya. Bagaimana menurut Ibu Reni, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Reni dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran, Pak. Baik Bu Reni, saya paham hal itu. Apa harapan Bu Reni dalam observasi hari ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Melakukan observasi terhadap proses percakapan hari ini mungkin ya nanti akan diawali dengan quotes ataupun kucing. Silahkan mungkin untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Selamat sore, Bu Tita. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Reni, saya sehat-sehat. Agenda apa ya yang ingin kita capai pada sesi ini, Bu? Begini Bu Reni, saya ingin menjadikan anak yang pasif dan menjadi aktif belajar di kelas Bu Reni. Bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid Ibu pasif di kelas? Tentunya saya sangat merasa sedih dan khawatir ya Bu. Saya khawatir murid saya akan tertinggal dalam pembelajarannya di kelas. Apa saja faktor yang menyebabkan murid Ibu pasif di kelas? Mungkin murid saya itu merasa tidak percaya diri ya Bu, atau tidak tertarik dengan materi pelajaran, dan karena faktor lain yaitu belum lancar membaca Bu. Apa saja faktor yang menyebabkan murid Bu Tita belum bisa membaca lancar? Mungkin murid saya itu memiliki kesulitan belajar dalam membaca, atau belum terbiasa membaca di rumah, dan mungkin juga kurangnya motivasi dari orang tuanya Bu. Lalu bagaimana kondisi belajar murid Bu Tita di rumah? Orang tua murid saya mengatakan Bu, bahwa murid saya itu sering bermain game di rumah dan tidak suka membaca. Apa yang dapat Ibu Tita lakukan untuk membantu murid Ibu menjadi lebih aktif di kelas? Saya dapat memberikan penguatan positif tentunya ya kepada murid saya saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga dapat mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas kelompok Bu. Lalu apa yang dapat Bu Tita lakukan untuk membantu murid Ibu membaca lancar? Saya dapat memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya. Saya juga dapat meminta bantuan guru kelas gitu ya, untuk memberikan bimbingan khusus kepada murid saya yang belum lancar membaca itu Bu. Lantas bagaimana Bu Tita dapat berkoordinasi dengan orang tua murid? Saya dapat menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid itu untuk membahas perkembangan belajar murid saya Bu.
Lantas, apa rencana Bu Tita untuk membantu murid Bu Tita? Saya akan mulai memberikan penguatan positif kepada murid saya saat berpartisipasi dalam pembelajaran, Bu. Saya juga akan mulai memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya. Saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid saya itu, Bu. Kapan akan dimulai melaksanakan rencana tersebut, Bu? Saya akan mulai melaksanakan rencana tersebut minggu depan, Bu. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana tersebut? Saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut dengan melihat peningkatan partisipasi murid saya dalam pembelajaran dan kemampuan membacanya, Bu. Jadi kesimpulannya apa yang bisa Ibu Tita dapat dari coaching ini? Kesimpulannya yaitu saya harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat juga orang tua murid untuk mendapatkan perkembangan anak didik saya lebih optimal dan aktif di pembelajaran kelas, Bu. Baiklah Bu Tita, mungkin coaching di permasalahan yang Ibu hadapi ini Ibu sudah menemukan solusinya ya. Semoga solusi tersebut efektif buat Bu Tita. Ya Bu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Reni yang sudah mau membimbing dan mengarahkan saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang Bapak. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas setelah tadi melakukan observasi yang telah ya mungkin Ibu lakukan pada sesi coaching, apa sih nilai performa atau dalam kompetensi apa yang dapat Ibu capai? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini, Pak. Oh, itu ya. Terus apa yang membuat Ibu Reni ini merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oh, seperti itu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Saya melihat bahwa Ibu Reni telah melakukan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang mungkin telah kita pelajari pada modul 2.3 ini mengenai kucing ya. Nah, tahapan tersebut, tahapan Tirta telah Ibu capai ya. Alhamdulillah, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Pak Abdurrahman. Terima kasih kembali Bu. Semoga di lain waktu nanti kita dapat berbicara atau berdiskusi kembali terkait dengan kucing ya. Ya.